Saudara dan saudari yang saya kasihi, menjadi jiwa ilahi adalah satu pencapaian, tataran kesadaran spiritual yang luhur di dalam proses perjalanan atau laku spiritual manusia. Jiwa ilahi ini sepadan dengan kata Kristus dan Adi Buddha. Di dalam peta 31 dimensi yang saya perkenalkan, ini berarti menjangkau dimensi 31. Ini tentang bagaimana kita, meski hidup dengan tubuh fisik yang ada di dimensi 5, kesadaran kita bisa terbang tinggi menjangkau dimensi keilahian, masuk ke wilayah kesadaran yang semakin murni. Ini tentu saja satu pencapaian yang sangat tinggi, tetapi bukan berarti ini puncak atau akhir dari segalanya. Menjadi Kristus atau Adi Buddha adalah satu visi yang lumrah bagi siapapun yang menekuni jalan spiritual. Dan ini adalah bagian dari proses evolusi jiwa yang mestinya memang dilalui oleh setiap pejalan keheningan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja untuk mencapai tataran ini butuh proses yang panjang. Ada banyak fase yang harus dilampaui. Secara umum, mereka yang menjangkau tataran ini bermula dari bangkitnya awareness atau kesadaran untuk kembali meniti jalan spiritual. Diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan di dalam diri tentang untuk apa sebenarnya hidup? Kemana jiwa pergi setelah dia lepas dari badan? Apakah sejatinya Tuhan? Dan berbagai pertanyaan yang lainnya yang memicu kita untuk menemukan jawaban. Perjalanan kita akan berlanjut manakala kita memang menemukan jalan yang tepat untuk terhubung dengan Sang Dewa Ruci atau kecerdasan tertinggi di dalam diri, yang disebut juga sebagai Sang Roh Kudus atau diri sejati yang bersemayam di pusat hati. Jika laku spiritual kita kemudian mengarahkan kita untuk semakin terhubung selaras dengan Sang Dewa Ruci atau Sang Diri Sejati ini, maka kita pasti akan masuk kepada tataran kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Untuk menyederhanakan, saya sampaikan bahwa keterhubungan yang intensif dengan Sang Dewa Ruci ini akan membawa setiap pejalan untuk masuk kepada fase pencerahan tingkat pertama. Ini berarti kita menjangkau kesadaran alam cahaya tingkat pertama, yaitu dimensi 12. Ini adalah kondisi di mana jiwa Anda mulai dimurnikan dari segala angkara murka dan emosi destruktif, dari segala parasit energi, dari segala jejak dosa, juga dari segala ilusi. Saat berbagai lapisan tubuh kita menjadi jernih, maka kita masuk kepada fase ini, fase pencerahan tingkat pertama. Pada kondisi ini kita bisa melihat dunia ini dalam perspektif yang sangat berbeda. Kita bisa mulai merasakan kebahagiaan yang semakin konstan dan itu muncul dari dalam diri. Kita semakin ajak tidak goyah oleh apapun keadaan yang ada di luar sana. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika kita kemudian
mau menekuni laku spiritual ini tanpa pernah terputus. Jiwa kita semakin dimurnikan, maka jangkauan kesadaran kita menjadi semakin tinggi. Alam cahaya demi alam cahaya kita lalui, hingga kita bisa sampai pada satu tataran yang disebut sebagai tataran kebudaan. Ini berarti menjangkau dimensi 21. Dalam tradisi Himalaya, ini identik dengan mencapai Shambhala. Ini adalah alam kemalaikatan dan alam kedewataan yang terbilang tinggi. Kita bisa mencapai titik ini hanya jika jiwa kita semakin murni, semakin penuh dengan kasih, semakin sirna segala angkara dan egoisme. Dan tentu saja, tataran ini hanyalah dianugerahkan kepada mereka yang tekun, mereka yang menjalani laku spiritual dengan niatan murni, tanpa obsesi, tanpa pentargetan yang egoistik. Saat Anda masuk ke tataran ini, terbuka lebar kesempatan untuk belajar dari jiwa-jiwa ilahi dari para guru suci yang ada di dimensi yang semakin tinggi. Ketika Anda mencapai tataran ini, akan ada banyak Kristus, juga Adi Buddha, yang bisa dan membuka diri untuk membimbing Anda di alam niskala atau alam metafisik. Jika Anda mengambil kesempatan ini dan terus bertumbuh, jiwa semakin murni, Anda akan mencapai tataran jiwa ilahi. Anda naik ke level Adi Buddha. Jiwa Anda kembali kepada esensinya sebagai energi yang paling murni. Inilah yang disebut juga sebagai Bali Marang Sangkan Paraning Dumadi. Kita kembali kepada awal mula keadaan jiwa sebagai energi yang murni atau banyu kahuripan. Ini dalam tataran dimensi-dimensi berarti mencapai dimensi 30. Inilah yang dalam tradisi Himalaya disebut sebagai Sangrila. Disinilah tahta bagi para Mahadewa. Apakah manusia di zaman sekarang bisa mencapai tataran ini? Tentu saja bisa. Kapanpun. Sebetulnya terbuka lebar kesempatan untuk mencapai tataran ini. Dan saat ini kesempatan itu semakin terbuka lebar. Seiring dengan evolusi bumi dan evolusi semesta, ada momentum yang sangat baik bagi siapapun yang memang mau memurnikan jiwanya dan pasrah total sehingga digerakkan semesta untuk mencapai tataran Kristus atau Adi Buddha ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, seperti yang saya telah sampaikan, ini bukan akhir dari segalanya. Setelah fase ini bisa Anda capai, ada perjalanan panjang kembali untuk mencapai tataran jumbuh kaulolan Gusti. Dalam bahasa lain ini identik dengan menjadi Sang Parama Buddha. Ini adalah tataran yang baru lagi, di mana manusia sadar penuh seutuhnya kemenyatuan dengan kekosongan absolut atau dengan Sang Yang Tunggal sebagai keberadaan yang meliputi segala yang ada. Tataran Adi Parama Buddha atau Jumbuh Kaula Gusti di dalam tradisi Himalaya identik juga dengan tataran Salala, mencapai kesuwungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tantangan kita untuk menaiki tangga demi tangga kesadaran spiritual ini adalah dualitas,
baik yang melekat di dalam diri kita sendiri maupun yang melekat di dalam kehidupan jagat raya ini. Kita harus bisa melampaui kegelapan pikiran di dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa mengelola segala angkara murka, segala keserakahan yang ada tertanam benihnya di dalam diri. Tentu saja kunci untuk semua ini adalah betul-betul kita terhubung kepada Sang Diri Sejati. Dengan kepasrahan yang total, kuasa dari Sang Diri Sejati ini mengejawantah sebagai kasih murni yang membuat kita bisa melampaui segala kegelapan di dalam diri. Pada saat yang sama, tentu saja pada setiap fase perjalanan akan ada penggoda dari luar. Inilah makhluk-makhluk kegelapan dari dimensi rendah. Memang demikianlah adanya. Mereka adalah bagian dari dualitas jagat raya. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Tentu saja tetap tenang. Anda hanya perlu berserah diri semakin utuh dan penuh kepada Sang Sumber Hidup. Teruslah konsisten di dalam keheningan. Karena makhluk-makhluk kegelapan ini tidak bisa menjatuhkan Anda ketika Anda konsisten dalam keheningan. Tapi ketika Anda lengah, dia akan masuk mencengkram diri Anda, mengendalikan pikiran dan kesadaran Anda sehingga Anda mengalami degradasi. Jika itu terjadi, kembali hening, pasrah total. Pasrah sepenuh-penuhnya, biarkan kuasa ilahi yang menyelaraskan semuanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, karena itulah persaudaraan spiritual juga menjadi penting. Dengan adanya persaudaraan spiritual, kita bisa saling mendukung. Kita saling bisa melindungi jika ada kuasa atau makhluk kegelapan yang mengganggu salah satu dari pejalan keheningan. Lewat kerja bersama, pasti semua tantangan, ancaman bisa dilampaui. Semakin tinggi Anda berjalan, semakin tinggi tataran yang Anda capai, tentu saja tantangannya akan semakin halus. Maka Anda harus tetap rendah hati, tetap eling dan waspada. Jangan pernah lengah sedikit pun. Selalu hening, hening, dan hening. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selamat menikmati perjalanan. Saya mendukung Anda semua. Saya berkati Anda semua. Selalu berbahagia dalam naungan kasih yang paling murni, rahayu.